Shalom, saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yaitu terdapat dalam Injil Matius pasal 16 ayat 21 sampai 28. Saudaraku, ketika seseorang ingin menjadi murid dari seorang guru, maka ia harus siap dan bersedia untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh gurunya. Demikian juga dengan kita. Ketika kita mau mengikuti Yesus atau menjadi murid Yesus, maka kita harus siap, bersedia, bahkan rela mengikuti apa yang dikehendaki oleh Yesus. Pertanyaannya, apa yang Yesus inginkan untuk kita lakukan sebagai murid atau pengikutnya? Seperti yang dikatakan pada ayatnya yang ke-24, ada 3 hal yang Yesus inginkan untuk kita ikuti. Yang pertama, menyangkal diri. Artinya kita menyatakan tidak pada diri kita pada hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Dan menyatakan ya pada hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan, meskipun itu menyakitkan. Yang kedua, memikul salib. Artinya kita siap menderita untuk Tuhan. Siap aniaya karena kebenaran firman Tuhan. Dan yang ketiga, mengikut Dia. Artinya setiap teladan, setiap ajaran dan kehendak Tuhan itu kita lakukan. Seorang murid juga dituntut untuk meninggalkan gaya hidupnya dan mengikuti gaya hidup gurunya. Berjuang untuk sepikiran dan seperasaan dengan gurunya, yaitu Yesus. Saudaraku, 3 hal ini disampaikan Yesus kepada murid-muridnya. Karena Yesus ingin mengubah konsep dari murid-murid tentang panggilan hidup mereka. Yang tadinya hanya berfokus pada hal-hal duniawi, menjadi berfokus pada hal-hal rohani yang berbicara tentang kehendak Allah, pikiran Allah yang melampaui dari hal-hal yang hanya sekedar berbicara tentang pemenuhan kebutuhan jasmani. Saudaraku, pada masa sekarang ini ada banyak orang yang mengaku murid Yesus. Namun pada kenyataannya ia tidak sungguh-sungguh menunjukkan cara hidup yang diajarkan, yang diteladankan oleh gurunya, yaitu Yesus. Misal dalam hal menyangkal diri. Bukannya menyangkal diri, tetapi malah menyangkal Yesus demi harta, jabatan, kedudukan, bahkan demi cinta. Memikul salib. Di masa sekarang ini, saudaraku, dalam hal memikul salib bukanlah perkara yang mudah. Apalagi di masa pandemi sekarang ini. Ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan dan mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pilihannya, perut lapar atau mencuri, menipu atau dapur tidak mengebul. Sungguh pilihan yang teramat sangat sulit.
Mungkin kalau kita orang tua bisa menahan, tetapi bagaimana dengan anak-anak kita? Dan coba Bapak Ibu Saudara perhatikan, di depan lampu merah, di pinggir jalan, di depan Pertamina, bahkan kemarin ada juga di komplek perumahan, berkeliling orang-orang yang menggunakan baju tokoh-tokoh kartun. Bukan hanya orang tua, tetapi anak-anak juga ada di sana. Dan mereka bekerja hanya untuk mendapatkan rezeki untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Apa yang mau saya katakan? Yang saya mau katakan adalah mereka mau berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dan saya pun mau mengajak kita untuk berjuang. Memikul salib kita. Dan ini adalah salah satu salib yang harus kita pikul. Dan mau tidak mau kita harus lakukan ini. Dengan meyakini bahwa seberat apapun salib yang harus kita pikul, kita percaya Tuhan yang akan menolong kita. Tuhan yang akan terus menguatkan kita, memampukan kita untuk memikul salib itu. Bahkan kadangkala saudaraku, Tuhan izinkan bukan hanya memikul salib kita, memikul salib diri kita, milik kita, tetapi juga milik orang lain. Maksud saya di sini adalah penderitaan, kesulitan yang dialami orang lain, yang kita tahu dan kita bersedia untuk membantunya. Sebenarnya bisa saja kita tidak membantu, karena bukan tanggung jawab kita. Tapi kita mengingat apa yang Tuhan ajarkan untuk mengasihi sesama, maka kita mau memikulnya, atau membantunya, atau melakukannya. Nah, saudaraku yang terkasih, hanya pertanyaannya untuk kita, maukah kita memikul salib kita sebagai bentuk kesetiaan kita mengikuti Yesus? Jawabannya bukan pada saya, tetapi pada kita semua. Dan ingatlah bahwa ketika kita mengikuti Yesus, tidak ada jaminan bahwa hidup kita ini akan baik-baik saja atau aman-aman saja. Ada kalanya hidup kita diwarnai dengan air mata, rasa kecewa, kesakitan, penderitaan. Tapi meskipun demikian, Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan Ia akan terus menyertai kita sampai akhir zaman, Dia katakan. Dan juga apa yang terjadi dalam hidup kita sekarang ini adalah cara Tuhan untuk membentuk kita, mendidik kita, supaya kita menjadi murid-Nya yang sejati. Tetap semangat terus berjuang. Selama masih ada Tuhan, kita pasti bisa menghadapi, menjalani, bahkan melewati setiap masa dalam hidup kita. Tuhan memberkati, tetap semangat. Shalom.